Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dahnial, Sarjana Ekonomi Master Komputer. Saya adalah salah satu dosen pengajar di STIA Satya Negara Palembang. Nah, waktu saya mengajar ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan. Di antaranya adalah aplikasi komputer, sistem informasi manajemen, pelayanan publik, dan ada mata kuliah lain seperti keuangan negara. Nah, di sini saya akan memberikan bahan ajar mata kuliah khusus aplikasi komputer. Nah, video ini saya khususkan kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya. Sebelum lebih jauh saya memberikan materi kepada mahasiswa, ada baiknya saya memberikan harapan kepada mahasiswa di saat saya memberikan mata kuliah. Harapan saya kepada mahasiswa untuk bisa tepat waktu di saat saya memberikan mata kuliah secara online ini, agar para mahasiswa bisa langsung mengikuti dan akan bermanfaat bagi mahasiswa. Nah, saya akan memulai mata kuliah yang saya berikan, yaitu aplikasi komputer. Mata kuliah komputer yang saya akan berikan khususnya pada mahasiswa di semester 1, semester 3. Nah, lebih jauh akan saya perkenalkan apa itu komputer. Ya. Komputer adalah suatu alat elektronik, ya, yang mampu mengolah data yang diolah, yang diproses sehingga menghasilkan suatu informasi. Informasi tersebut adalah informasi yang berguna bagi si pemakai. Nah, tadi saya bilang adalah data yang diproses oleh komputer. Komputer tersebut, ya, bisa menggunakan PC, personal komputer, atau menggunakan laptop. Itu seyogyanya adalah perangkat keras, ya, perangkat keras di sini yang tidak bisa dijalankan langsung kalau tidak dijalankan oleh si pengguna, user, ya. Nah, pada waktu kita mengoperasikan komputer, ya, kita tekan tombol catu daya, ya, komputer akan start dan akan mulai menerima perintah. Nah, sebenarnya di dalam komputer, baik laptop ataupun PC, ya, dari operating system yang ada, yang kita siap menggunakan, itu lebih jauh kita telah adalah di dalamnya. Sebelum catu daya kita masukkan aktif, ya. Nah, di sana ada unit-unit tertentu sehingga menghasilkan perintah laptop atau PC tersebut bisa digunakan. Nah, di dalamnya ada unit-unit tertentu sehingga dari unit-unit tersebut diproses menghasilkan suatu tampilan atau hasil yang digunakan oleh si pemakai. Nah, unit-unit tersebut yang ada di dalam laptop tersebut pada sistem, ya. Kita bicara masa sistem, ya. Sistem itu yang menghasilkan aplikasi Windows yang kita tampak, ya, atau aplikasi .pom pada operating system yang berbasis DOS, ya. Nah, itu ada
perintah-perintah khusus atau unit-unit file khusus menghasilkan suatu sistem. Di antaranya ada syscom, ada command com yang menghasilkan aplikasi tersebut bisa digunakan. Nah, di dalam perangkat laptop maupun CPU PC ya, di situ ada unit-unit pengendali yang menghasilkan unit tersebut bisa dijalankan. Di antaranya yaitu satu adalah CU, control unit. Nah, control unit ini adalah unit yang berfungsi khusus untuk mengkontrol semua aplikasi atau perintah-perintah yang diberikan sehingga nantinya diproses menghasilkan informasi. Ya, satu CU ya, control unit. Ada register. Register tersebut adalah suatu unit yang digunakan untuk merekam data sehingga semua yang diproses itu bisa direkam di memori. Nah, satu lagi yaitu ada ALU, Arithmetic Logical Unit. Arithmetic Logical Unit di sini adalah berfungsi untuk menghitung atau proses perhitungan, semua perhitungan yang dioperasikan oleh unit komputer tersebut. Nah, jadi dari 3 unit ini adalah suatu unit-unit yang berpengaruh sekali. Ya, jadi kalau seandainya kita lihat para mahasiswa mengetikkan angka 1, kita input angka 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, sebenarnya ya, unit komputer maupun PC komputer sendiri itu nggak tahu 1 itu apa, dia nggak kenal 1 itu. Ya, yang perlu mahasiswa tahu, kita mengetik angka 1 unit komputer nggak tahu. Nah, di situ adalah perintah 1 itu diterjemahkan dalam bahasa bahasa biner, itu ditransfer sehingga angka-angka tersebut bisa dikenal oleh bahasa mesin komputer sehingga menghasilkan angka 1. Sebaliknya 1 ditambah 1 mungkin tambah adalah suatu perintah yang dihasilkan oleh bahasa biner, dan ditambah 1 menghasilkan 2. Nah, jadi di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu sebenarnya hasil proses bilangan biner yang diproses. Siapa yang memproses di sini adalah ALU, Arithmetic Logical Unit, yang fungsinya untuk menghasilkan 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini ya dikontrol oleh kontrol unit tadi. Apakah benar 1 ditambah 1 sama dengan 2? Hasilnya benar. Setelah proses itu benar, maka direkam. Siapa yang fungsi merekam adalah register. Setelah dia rekam, dia tampilkanlah ke layar. Oh, bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi di situ salah satu fungsi ya, kalau kita lihat fungsi dari beberapa unit di dalam komputer, di antaranya saya jelaskan ada CU, control unit, ada ALU, Arithmetic Logical Unit, ada register yang berperan aktif satu sama lain yang memproses data. Data tadi apa yang kita masukkan adalah 1 tambah 1 tadi. Ya, yang diproses sehingga menghasilkan suatu informasi. Informasi apa? Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Di situ ya. Jadi di sini ya kita lebih kenal dengan penggunaan sistem. Sini sistem dari komputer. Nah, dari sistem komputer tadi saya udah singgung, ada command com, ada config sys, ada IO sys ya.
dan perintah-perintah lain yang menghasilkan sistem data yang diproses bisa menghasilkan suatu informasi. Nah, sedikit saya jelaskan, saya telah menyinggung pemrosesan. Nah, sekarang data. Saya ingin memperjelas bahwa data, apa itu data? Data ya di dalam komputer dikenal itu semua data yang dimasukkan, di input. Input itu bisa melalui keyboard, bisa melalui mouse, diproses, diproses yang dapat berbentuk simbol, lambang, gambar, atau fenomena-fenomena apa saja yang diproses. Hasil prosesnya tersebut diolah, menghasilkan suatu informasi. Nah, itu merupakan hasil proses dari sistem. Sedangkan sistem itu apa? Sistem itu adalah suatu kegiatan, aktivitas yang berurutan atau yang terhubung antara satu sama lain yang saling bekerja sama. Diproses untuk menghasilkan apa? Hasil informasi yang berguna. Di situ saya lebih menekankan sistem komputer. Nah, di sini banyak aplikasi-aplikasi software atau program dari komputer. Di antaranya kita bisa bedakan yang nanti para adik-adik mahasiswa bisa lebih jauh banyak belajar. Di sana kita mengenal aplikasi komputer pengolah kata. Di sini kita sudah mengenal Windows, Nah, Windows adalah operating system, pengolah katanya adalah Microsoft Word. Nah, sedangkan pengolah angkanya adalah Microsoft Excel. Nah, sedangkan pengolahan slide adalah aplikasi PowerPoint. Pengolahan data dengan penggunaan data yang besar, kita menggunakan database dan aplikasi-aplikasi pemrograman. Itu tadi adalah file program pengolah aplikasi. Ada juga file program pengolah aplikasi pengolah program. Banyak diantaranya program-program visual, program visual di base, visual basic, visual Fortran, Turbo Assembler, yang semuanya berbasis Windows saat ini. Nah, itulah sedikit perkenalan dari saya untuk mahasiswa, agar mahasiswa lebih mengenal apa yang sudah saya jelaskan, bisa mengikuti apa-apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin kalaupun seandainya ada pertanyaan, para mahasiswa boleh tanyakan kepada saya langsung, baik secara tatap muka yang nanti kita gunakan Zoom meeting, dan juga bisa kita gunakan aplikasi Google Meet. Oke, terima kasih. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.